123 Saya Fauzan Nabi Hikmah dengan NIM C240433 Saya Nabila Zahra Budiman dengan NIM C2401231077. Saya Anissa Imran dengan NIM C2401231034. Hai, nama aku Riki Utama Damanik dengan NIM C2011. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas pengganti pertemuan ketiga terkait penelitian dari DOD, COD, nutrien. Nah, untuk yang pertama, untuk DOD sendiri, kita menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian untuk langkah pertama, kita pertama dioksidasikan dulu larutan glukosa glutamatnya di suhu 20 sampai 23 derajat Celcius. Terus dimasukkan ke dalam lagu pakar. Terus dimasukkan ke lagu pakar. Dihomogenkan dengan cara ditambahkan airnya. Total winter, terus dimasukin larutan yang udah diencerin tadi. Ya, dimasukin ke winter. Kita diulang buat cara membuat air pengencer baru dengan cara masukin ke botol Winkler yang lain yang tadi udah baru. Sekian untuk analisis DOD. Oke Kak, untuk selanjutnya itu tuh analisis untuk ortofosfat. Nah, yang pertama kita ambil dulu sampelnya, kemudian disaring. Nah, apabila sampelnya sudah disaring, kita pipet sampel sebanyak 50 ml, terus dipindahkan ke Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan indikator PP sebanyak 0,05 atau sekitar 1 tetes. Nah, kemudian dihomogenin dulu. Ya. Enggak ya, kita sampel ini enggak. Dihomogen. Nah, nanti akan berubah warna merah muda, Kak. Sudah berubah, Kak. Nah, apabila tidak, nanti kita tambahkan H2SO4. Tapi kalau ini udah tidak, berarti nggak usah Kak, kalau udah merah muda. Nah, kalau udah, kita tambahin lagi 8 ml larutan mix reagen. Apabila sudah dihomogenin lagi. Nah, setelah dihomogenkan, larutannya siap untuk di spektrofotometer dengan panjang gelombang 880 nm sekitar 10-30 menit. Di spektro terus dapat kalau sudah selesai Kak.
itu dihitung kadar NO3 min plus N plus NO2 min N dari kurva kalibrasi. Dilakukan uji nitrit secara terpisah terhadap 50 ml contoh uji yang sama tanpa melalui kolom reduksi. Oke, jadi kalau udah yang tadi itu kan lewat kolom reduksi Kak. Nah, buat yang selanjutnya itu nggak perlu pakai. Terus untuk yang terakhir dihitung kadar nitrat dalam sampel. dihitung setelah tadi dapat di spekto gitu Kak. Nanti spektronya tunjukin dapat nilai dari nitrat. Selanjutnya yaitu tata cara analisis total nitrogen. Yang pertama, dipipet 10 ml sampel ke dalam gelas piala atau Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan 5 ml di gas solution, ditutup rapat dan diinversi sebanyak 2 kali. Berapa menit? 5 ml. Terus Selanjutnya dipanaskan pada hot plate selama 30 menit. diinversi dulu kan? Oh iya, diinversi dulu. Oke. Terus Lalu dipanaskan pada hot plate selama 30 menit dengan suhu 100 sampai 110 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan sampai suhu kamar. Setelah dingin ditambahkan 1 ml buffer borak. Dimasukkan. Selanjutnya dilanjutkan ke analisis nitrat. Ya, dihomogenkan. Nah, Lalu selanjutnya dilanjutkan ke analisis nitrat. Oke. Kita lanjut analisis amonia. Nah, pertama dipipet 25 ml sampel yang sudah disaring kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml. oke. Itu dulu sampel. Sampelnya ya. Oke. Terus diambil yang udah disaring. Berapa tadi? 20 ml. Dipindahin ke Erlenmeyer 50 ml. Nah, Kemudian tambahkan 1 ml larutan fenol dan dihomogenkan. 1 ml larutan fenol. enggak pakai ini. Enggak pakai ini. Oh iya benar bisa tuh. Berarti setengah. Yang dihomogenkan. Nah, kemudian ditambahkan 1 ml natrium nitroprusit ke dalam dan dihomogenkan. Itu nitroprusit. Terus kemudian ditambahkan 2,5 ml larutan pengoksidasi kemudian dihomogenkan. 2,5. Larutan pengoksidasi.
disimpan dalam ruangan gelap selama 1 jam dengan suhu berkisar 22 sampai 27 derajat Celcius. Disimpan. Nah, kemudian setelah disimpan setelah 1 jam, larutan di spektrofotometer dengan panjang gelombang 640. Oke, nah Oke, kalau udah terus? kita buka ke nanti kita masukin ke spektro yang itu yang kemarin dipindah, terus dimasukin ke spektro, terus nanti kebaca gitu kan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fajar dengan NIM C240123112. Saya Fauzan Nabi Hikmah dengan NIM C240123123. Saya Nabila Zahra Budiman dengan NIM C2401231107. Saya Anissa Imran dengan NIM C2401231134. Hai, nama aku Riki Utama Damanik dengan NIM C2011. Dilakukan analisis nitrit. Kita langsung saja. Untuk yang pertama, sampel disaring dengan kertas saring berukuran 0,45 mikromili. Selanjutnya, pH sampel diatur pada kisaran 5-9. Jika tidak, diatur dengan menggunakan HCl atau NH4OH. Ini masuk pakai pipet. Masukin pakai pipet ke sayur. Nah, kalau udah dicek pH-nya kak. Set. Set. Ini kak, udah sesuai pH-nya. Ya. Oke. Disiapkan 50 ml sampel atau standar ke dalam gelas piala atau Erlenmeyer. Jadi disiapkan 50 ml sampel ke dalam gelas piala. Selanjutnya ditambahkan 2 ml pewarna, kemudian dihomogenkan. Ini intan aja. Kembali. Kemudian dihomogenkan. Nah, untuk pembentukan warnanya tidak warnanya itu berlangsung selama 10 menit sampai 2 jam. Serapan dari larutan diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 543. Oke kak, di spektro lagi kak, masukin set. Terus dipencetan. Oh keluar kak, 500. Oh udah selesai kak di spektro. Oke. Untuk selanjutnya kadar sampel dihitung menggunakan rumus yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke, udah. Selanjutnya yaitu cara kerja analisis dari dissolved oksigen. Yang pertama,
yaitu total P. Yang pertama, siapkan 50 ml sampel ke dalam gelas piala. 50 ya. 50. Kemudian ditambahkan 0,05 ml atau ditetes, lakukan indikator phenol phthalein. Jika larutan merah timbul, ditambahkan beberapa tetes larutan H2SO4 sampai warna hilang. Berapa? Kalau warnanya sampai yang hilang. kemudian ditambahkan 1 ml larutan H2SO4 pekat dan 0,4 gram padatan NH4 2SO2O8 atau 0,5 gram padatan K2SO2O8. Larutan diaduk dan dididihkan di hot plate selama 30-40 menit sampai tersisa volume larutan 10 ml. Aduk. Panas. Nah, itu larutan didinginkan, kemudian diencerkan menjadi 30 ml dengan air suling. Ditambahkan 0,05 atau tetes larutan indikator phenol yang CP. Tetes Apa? tetes indikator. Oh, 1 tetes. Satu pipet ya. Itu kemudian dinetralkan dengan NaOH sampai warna merah muda. Kemudian larutan diencerkan dengan air suling hingga 50 ml. Kemudian ditambahkan 8 ml larutan mix reagen dan dihomogenkan. 8 ml. Berapa? 8? 8 ml. 4 kali. Serapan larutan diukur pada panjang gelombang 840 dalam kisaran waktu 10-30. Oke, masukin ke spektrometer. Selesai. Udah tutup langsung. Oke, sekian dari kami untuk praktikum pengganti pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.